ilmu-ilmu hikmah ini kada akan masuk ke dalam hati, yang dalam hati itu ada 4 perkara. Yahya bin Mu'adz berkata, al-hikmah tahwi minas sama' ilal qulub. Ini ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang langsung dari Allah, setiap hari turun ke bumi ini. Ilmu-ilmu wa atainahu min ladunna ilma, ilmu-ilmu yang langsung dari Allah, tiap hari Allah kirim ke dunia ini. Mereka kemana? Mencari hati-hati manusia untuk disinggahi oleh ilmu hikmah itu. Keliling, tiap tengah malam ilmu-ilmu rahasia Allah ditebar ke muka bumi ini, mencari hati-hati nang cucuk tempatnya. Ilmu itu kada akan singgah di hati orang nang dalam hatinya ada 4 hal. Yang pertama ar-rukun ila dunia. Nah, orang itu dalam hatinya cinta kepada dunia. Kalau hati kita masih cinta kepada dunia, masih ingin lama-lama hidup dalam dunia, beliung sudah inya. Oh, ini kada patut tempatku di sini. Beliung sudah ilmu tadi. Yang kedua, dalam hati kita itu kalau ada waham mughadin, memikirkan kehidupan esok hari. Esok hari kayak apa kena aku makannya, esok hari kena kayak apa aku belanjanya, esok hari kena kayak apa anak-anakku sekolahnya. Nah, memikirkan demikian, ilmu itu pun kada akan masuk ke dalam hati yang memikirkan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, wahasadu akhin, dalam hati kita ada dengki kepada saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Ilmu itu mengetahui hati kita ada hasad dengan saudara, ilmu itu pun kada jadi masuk ke dalam hatinya. Yang keempat, hubbu syarab, dalam hati kita ada kepingin dimuliakan orang, kepingin kemuliaan. Ini hati hendak dimuliakan orang, hati kita hendak disanjung, dipuji orang. Kalau hati demikian, ilmu hikmah kada akan bisa masuk ke dalamnya. Nah, jadi yang pertama, ar-rukun ila dunia. Kalau hati kita ini ada cinta, condong kepada dunia, ilmu-ilmu laduni kada akan bisa masuk ke dalam hati itu. Nah, ini bagaimana Allah membencinya terhadap dunia. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang diberi Allah ilmu, para hukama mengatakan ilmu itu terbagi dari 3 huruf. Pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Orang yang diberi Allah ilmu berarti dia dapat 3 huruf, dapat ain, dapat lam, dapat mim. Ain, apa maksudnya? Ain itu inayatullah, ditolong oleh Allah. Orang yang berilmu pasti ditolong oleh Allah, jangan ragu-ragu. Dan Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Ain, inayah. Orang miskin tapi berilmu terhormat. Orangnya miskin tapi dia berilmu, dia dihormati. Orang cacat, ada bebantis, ada betangan, buta lagi, tapi hafal Quran, dimuliakan karena ilmunya. Nah, ini pembenaran dari firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu sesuatu menjadi mulia. Dengan ilmu sesuatu akan mendapat pertolongan. Pertama, inayatullah, ain, ditolong oleh Allah. Apa? Yang kedua, lam. Apa arti lam itu? Lutfillah. Lutfillah artinya kelembutan dari Allah. Orang yang punya ilmu itu dapat kelembutan daripada Allah. Apa maksudnya kelembutan itu? Bahwa orang yang berilmu itu andai kata mereka mendapat satu musibah, mendapat sesuatu yang tidak disenangi, itu disertai dengan kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga musibah yang besar itu menjadi ringan dirasakannya.
kada berduit. Susah nih kada berduit. Nang saya kong ni berilmu, nang saya kong kada berilmu. Nah hatinya nyaman orang berilmu. Karena orang yang berilmu ini walaupun yang kada berduit, dia dapat fillah. Orang yang berilmu kehilangan sesuatu. Orang yang kada berilmu kehilangan sesuatu. Tetapi orang yang berilmu ini walaupun dia kehilangan sesuatu, tapi disertai dengan lutfillah, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah bagaimanapun tidak terlalu terasa baginya. Nah itu lam, lutfillah. Nah yang ketiga mim, ilmu, mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, orang yang mencintai Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa innallaha yu'ti dunya man ahab wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Dunia, kekayaan, itu bisa Allah berikan orang yang dia cintai. Sehingga ada orang-orang wali kaya raya, nabi-nabi ada yang kaya raya. Dan lagi Allah memberikan dunia ini man la yuhib, orang yang dia tidak cintai. Qarun diberi Allah kekayaan, padahal Allah sedikit pun tidak ada cinta kepada Qarun. Fir'aun punya kekayaan, orang-orang kafir yang kaya. Karena dunia ini Allah berikan kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til ilm illa man yuhib, dan Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai. Nah, kalau ilmu Allah akan memberi kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau kita terbuka hati menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, selalu hati kita ingin hadir di majelis ilmu, itu salah satu tanda bahwa dalam diri kita ini ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberi ilmu kecuali man yuhib, orang yang dia cintai. Kalau orang yang tidak dicintai Allah, tidak akan dibukakan hatinya untuk menuntut ilmu. Orang yang tidak dicintai Allah, tidak dibukakan hatinya menuntut ilmu. Walaupun di rumah, walaupun di seberang rumah orang belajar ilmu, kada terbuka hatinya menuntut ilmu. Karena ilmu ini hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ilmu, kita dengan ilmu itu dapat pertolongan Allah. Dengan ilmu kita dapat kelembutan dari Allah. Dengan ilmu kita dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berilmu, maka kita insyaallah kada akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang kalau untuk mengazab seseorang itu. Innallaha la yu'til ilm liyu'adzibah. Allah tidak akan memberi ilmu kepada seseorang yang ingin dia azab orang itu. Artinya bahwa Allah itu bila ingin mengazab seseorang, pertama-tama Allah tutup hatinya untuk ilmu. Dalam dunia kada terbuka-buka hati untuk ilmu. Nah, ini tanda orang yang akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu salah satu yang dilihat beliau, yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita dalam Isra Mi'raj itu, bahwa para itu aksara ahlin nar al-fuqara, yang terbanyak penghuni neraka itu orang fakir sekalinya, bukan fakir harta,